Hi guys, welcome back to my channel. Bersamaku Claudia. I have a PhD in dermatology and I will help you understand the complexity of your skin. Oke teman-teman, jadi video kali ini aku akan melakukan another comparison review, but this is gonna be a little bit different karena aku nggak akan nge-compare skincare kali ini. Yang akan aku compare adalah makeup, tapi udah banyak banget dari kalian kayak selalu kayak nanyain gitu, mana sih yang lebih bagus, mana sih cushion, atau mana sih produk yang paling aku suka. Oke, tadi aku udah keceplosan duluan ya. Mungkin sekarang kalian udah tahu, yang akan aku compare adalah kedua produk cushion. Yang pertama ini adalah dari Laneige Neo Cushion, dan yang berikutnya ada dari Something Human UV Breathable Cushion. Oke, sekarang kalian udah tahu produk apa yang aku mau compare, so without further ado, let's start with the comparison. Oke, pertama-tama mari kita compare dari harganya dulu kali ya. Jadi untuk Laneige Neo Cushion yang satu ini, dia ini yang versi matte ya. Dia tuh sebenarnya ada satu lagi yang warna pink, dia untuk yang dewy look, but this one is the matte one. Dia itu harganya adalah 590.000 per 15 gram kali 2. Jadi kayak cushion-cushion dari Korea yang biasanya ya, kalian tuh nggak hanya dapat tempat dan satu produknya aja, tapi kalian bisa dapat karena tuh satu refillnya juga. Dan ini jadi ada dua ya, 15 gram kali 2. Kalau kita hitung-hitung per gramnya harganya itu adalah 19.670 untuk produk yang satu ini. Nah, sedangkan untuk Something Human UV Breathable Cushions ini, dia isinya tuh cuma satu ya, yaitu 15 gram dan harganya adalah 185.900. Jadi kalau kita compare kedua ini, sebenarnya memang masih lebih murah yang Something ya, walaupun dia cuma dapat satu, harganya itu 12.333 per gram, sedangkan untuk yang Laneige Neo Cushion itu harga 19.670 per gram. So yes, that's about the price. Jadi yang lebih affordable adalah si Something ini. Nah, lalu yang berikutnya kita ngomongin tentang shades-nya kali ya. Jadi kalau untuk Something dia itu ada 12 pilihan shades, dan aku yang paling cocok sama aku ini yang ini nih, 1M01 Nina namanya. Nah, sedangkan untuk Laneige Neo Cushion dia itu ada 10 shades sebenarnya. Ini tuh jauh-jauh lebih banyak shades-nya dibandingkan kalau misalnya kita beli Laneige di Korea. Karena kalau di Korea maksimal banget paling di 25. Nah, sedangkan kalau untuk di Indonesia, Laneige itu menyediakan warna yang lebih bervariatif. Tapi memang walaupun variatif bisa dibilang tetap limited ya. Ini aja aku udah pakai yang 25N. Aku tuh bukan yang 10 banget, tapi memang aku consider 10 sebenarnya. Apalagi kalau di Korea. Dan aku seneng banget nemu yang 25N di sini di Indonesia. Dan mereka ada beberapa shades, 3 shades lagi kalau nggak salah di atas 25N ini. Oke, then moving on, kita ngomongin tentang PA levels atau UV protection dari kedua produk ini. Nah, kalau si Something, dia itu SPF-nya ada 35 PA++++, jadi plusnya ada 4. Sedangkan untuk si Laneige Neo Cushion, dia itu SPF 42 dengan PA++ aja. Walaupun memang SPF lebih tinggi, dia PA protection-nya lebih rendah. Yang ini kebalikannya, jadi SPF-nya lebih rendah tapi PA-nya lebih tinggi. Menurut aku ini, it doesn't really matter sebenarnya ya, SPF ini, terutama kalau memang kalian udah pengguna setia sunscreen setiap harinya ya pastinya. Jadi kalau kalian udah sering pakai sunscreen di pagi hari, SPF di dalam produk ini tuh jadi kayak proteksi tambahan aja. Cuman SPF dan PA level ini tuh bisa berarti banget kalau kalian suka reapply sun protection kalian dengan menggunakan cushions. Kan ada beberapa orang yang memang suka touch up sunscreen mereka tuh dengan menggunakan cushion. Jadi sekalian nge-touch up lagi base makeup mereka. Nah, jadi ini bisa jadi consideration kalian sih. Kalau yang SPF Laneige tuh lebih tinggi tapi PA protectionnya lebih rendah, sedangkan kalau si Something SPF-nya lebih rendah tapi PA-nya tinggi. Kalau aku sendiri prefer si Something sih. Jadi SPF-nya udah cukup sebenarnya di 35, kan minimal 30. PA-nya tuh plus. Nah, sedangkan untuk Laneige walaupun memang dia SPF-nya cukup tinggi ada di 42, tapi dia tuh PA atau proteksi terhadap UVA-nya bisa aku bilang considered much lower karena cuma plus aja. Oke, sekarang lanjut kita bahas tentang feature perbedaan dari kedua produk ini yang aku dapatkan dari website mereka dan aku tunjukkan ya di sebelah sini. Jadi kalau untuk yang Laneige, dia tuh bilang kalau finishnya itu adalah full coverage dan ultra light finish. Lalu dia juga ada 24-hour lasting formula. Jadi formulanya itu sudah terbukti secara klinis bisa menutupi kekuningan pada kulit, kemerahan, pori-pori, ketidakrataan selama 24 jam. Jadi bikin tampak mulus sepanjang hari, itu klaim
klaim mereka ya. Lalu yang berikutnya, mereka juga klaim kalau produk satu ini dia tuh transfer and sweat resistant formula. Formulasi itu tahan lama dan sangat merekat, riasan tetap ada bahkan setelah sauna 40 derajat Celcius. Dan setelah melakukan latihan intensif, itu juga tidak transfer ke masker wajah ataupun ponsel Anda. So yes, that's such a huge claims ya. Jadi dia bilang produk ini tuh tahan lama, coveragenya tetap nempel di kulit walaupun kita panas-panasan dan juga berkeringat. Dan yang terakhir, mereka juga punya klaim kalau ini memberikan blue light protection. Nah, lalu kita lanjut lagi. Sedangkan kalau untuk yang si Human Breathable Cushions, dia itu klaim dia menggunakan breathable technology antibakteri dan tidak mudah teroksidasi meski dipakai seharian. Menurut aku ini penting banget sih, not oxidizing setelah dipakai. Karena kalau misalnya kita udah ketemu shades yang perfect, tapi selama kita pakai dia tuh oxidize, di akhir hari kita in the end tuh bakal terlihat kayak kusam gitu wajahnya. Dan shadesnya bakal meningkat cukup jauh dan bikin kita nggak jadi belang-belang. Nah, jadi it really matters sih menurut aku. Dia itu punya klaim nggak oxidize. Nah, selain itu dia juga memiliki medium to high coverage yang buildable, mampu menyamarkan pori-pori, garis halus dalam sekali tap, dan menghasilkan matte finish yang long lasting. Jadi kurang lebih nih klaimnya mirip-mirip ya, long lasting, matte finish, high coverage juga, dan dia diformulasikan juga untuk non greasy, nggak cakey, non cracking, dan oil controls. Yes, so itu dia klaim-klaim dari kedua produk ini. Memang klaimnya kurang lebih sama, mereka juga klaim finish yang sama, coverage yang sama, cuman perbedaannya adalah si Laneige Neo Cushion ini dia punya klaim kalau dia itu transfer proof, dia juga resistant sama aktivitas atau keringat, sweat resistant. So that's such a huge deal, apalagi kalau misalnya kalian yang memang orang yang beraktivitas aktif banget, sering outdoor dan butuh sesuatu yang benar-benar awet seharian tanpa kalian perlu touch up sama sekali. Oke, so we've talked about the claims. Mari kita sekarang bahas tentang packaging mereka. Oke, kalau packaging ya, Laneige Cushion ini dia warnanya bagus banget ya, kekinian banget. Dia juga lebih compact, lebih kecil. Warnanya super cute. It looks like an AirPods, dan dia tuh dibukanya kayak kalian klik di bagian bawahnya sini, lalu kalian tarik ke atas seperti ini. Di dalamnya ada kaca, dan di sini dia tempatnya. Puffnya tuh bentuknya bulat seperti ini. Very compact, bener-bener cantik banget, dan aku tahu banyak dari kalian beli ini karena packagingnya lucu banget. Dan aku personally juga tertarik banget untuk cobain produk ini pertama kali karena packagingnya yang sangat menarik dan lucu menurut aku. Nah, sedangkan kalau untuk Something, dia itu bentuknya kotak seperti ini. Dia memang lebih bulky, lebih besar, lebih tebal juga dibandingkan si Laneige Neo Cushion. Kelebihannya dia ini pakai magnetic clasp, jadi pas lagi dibuka tutup tuh gampang banget, dia pakai magnet, dan dia puffnya tuh bentuk kotak dan juga sama ada cerminnya juga. Dan dia tuh kalau misalnya kalian lihat ya di sini, dia tuh ada emboss printing kayak bentuk pattern batik gitu di atasnya. Jadi benar-benar ada nation pride-nya gitu rasanya, kayak oh ini dari brand Indonesia loh gitu. Nah, jadi itu dia sih ngomongin tentang packaging. Overall kalau menurut aku Laneige wins in terms of the packaging and aesthetic sih masih. Soalnya kayak warnanya lucu, dia juga lebih compact, lebih kecil, terus gampang dibawa kemana-mana juga compared to Something. Tapi kan berarti kayak Something ini juga nggak bisa dibawa kemana-mana sih, tetap bisa karena juga memang nggak gede-gede banget. Tapi kalau kita compare side by side, I have to say Laneige win in terms of the packaging. Nah, lalu yang berikutnya kita ngomongin tentang puff mereka. Oke, jadi tadi aku udah kasih lihat ya kalau puff mereka memang bentuknya tuh berbeda. Terus kalau yang cushionnya si Laneige ini, puffnya itu dia ada kayak lubang-lubang, ada sobekan-sobekan kayak horizontal gitu. Aku juga nggak ngerti sih ini fungsinya untuk apa ya sebenarnya. But overall, I think it provides a more even distributions of the product, dan juga ngeresapnya itu nggak terlalu ngeresap ke dalam puffnya. Jadi walaupun ketarik ke dalam puff, dia itu tetap transfer back to our skin. Jadi nggak terlalu banyak produk yang ke waste di dalam puffnya ini. Makanya jadi kayak ada sobekan bentuk kayak vertikal ini. Nah, kalau yang Something kalian lihat di sini, dia tuh bentuknya kotak. Dia juga kayak seperti puff biasa, soft dan juga bouncy. Tapi kalau bisa aku bilang, berdasarkan pengalaman aku nih ya, dari ngetap lalu kayak tuk ke kulit, kayak distribute it on the skin. Kalau yang Laneige ini nggak perlu banyak apa ya, ngambil produknya. Jadi cukup kayak sekali udah bisa banget cover hampir kayak setengah bagian wajah. Sedangkan untuk yang Something ini memang butuh lebih banyak tap ke produknya. Mungkin itu juga ada efek dari apa ya, bentuk sponge yang ada dalam masing-masing cushion yang akan aku tunjukkan nih ke kalian abis ini. Oke, jadi kalau misalnya cushionnya si Something, dia itu bentuk
apa ya namanya, cushion puffnya di sini, aku kurang tahu namanya apa. Dia tuh pakai mesh ya, jadi ada kayak jaringnya lagi di sini yang sebenarnya berfungsi untuk supaya kita pas lagi neken nggak terlalu ngambil terlalu banyak produknya, jadi nggak terlalu berlebihan, jadi pas satu kali tap nggak kebanyakan. Dan aku rasa itu juga menjadi salah satu penyebab kenapa si cushionnya Something ini perlu beberapa kali tap untuk setiap kali pemakaian, karena memang jumlah produk yang ketarik akibat dari meshnya dan juga puffnya itu jadi lebih limited, lebih terkontrol jumlahnya. Sedangkan untuk Laneige dia itu bentuk cushionnya bentuk kayak ininya, puffnya adalah yang biasa ya, kayak yang banyak pori-pori besar-besar, dan dia itu bisa mengeluarkan produk yang cukup banyak hanya dalam satu kali pencet aja. Ini akan aku coba tunjukin nih ya ke kalian perbandingannya. Kalau misalnya aku teken segini, ya keambil produknya itu kayak lumayan banyak gitu menurut aku. Nah sedangkan kalau yang Something, kalian teken sekali itu keambilnya kayak terkontrol, makanya jadi nggak terlalu banyak-banyak banget nih kalau misalnya kalian pencet. Yang ini tuh yang Laneige, yang ini itu yang si Something. Aku mencoba menekan dengan kekuatan yang sama, kalian bisa lihat jumlah produk yang keambil itu tuh beda banget. Jadi ini yang Laneige jauh lebih banyak, sedangkan yang Something lebih terkontrol. Nah, aku sebelumnya juga mau compare dulu kali ya perbedaan shades dari antara si Nina Neutral 01 dari Something dengan si Laneige Neo Cushion 25 Neutral. Jadi sama-sama neutral, shadesnya sebenarnya sama-sama yang biasanya aku pakai, cuman memang warna si Laneige Neo Cushion ini dia itu lebih terang dibandingkan si Nina atau N01. Oke, jadi sebelum kita ngomongin tentang finishnya, aku mau compare dulu side by side shades dari kedua produk ini yang menurut aku sedikit berbeda. Dan kalau di aku pribadi sih lebih cocok pakai si N01 atau Nina 01 dari si Something dibandingkan si Laneige yang 25N. Nah, di sini akan aku tunjukkan ke kalian. Nah, di sini aja di tangan udah kelihatan ya beda. Yang ini tuh 25M-nya Laneige, sedangkan yang ini N01-nya Something. Jadi walaupun sama-sama neutral, dan aku bisa bilang kalau yang si Something Nina itu dia tuh termasuk ke yang lighter shades mereka. Sedangkan kalau 25M-nya Laneige itu tuh udah hampir 4 shades tergelap mereka. Jadi kalian bisa membayangkan ya, kalau misalnya kalian punya skin tone yang lebih cenderung lebih gelap, pastinya Something offers more options buat kalian in terms of colors. Sedangkan kalau kalian punya warna kulit yang cenderung lebih putih, lebih terang, pasti opsi-opsi warna dari Laneige itu akan lebih beragam dibandingkan si Something. Nah, lalu berikutnya kita ngomongin tentang transfer. Proof atau enggak sih sebenarnya. Jadi aku udah sempet pakai itu selama setengah hari, lalu aku coba ambil masker, aku tempel nih maskernya, aku bener-bener teken gini ya ke seluruh bagian wajah, dan pas aku buka memang bisa aku bilang mereka itu sama-sama minimal transfer banget. Ada sih pasti yang nempel ke masker ya, tapi jumlahnya itu sangat sedikit dan gak membekas sama sekali di bagian yang kepegang sama maskernya itu. So ini menurut aku bagus banget opsi ini untuk kita yang masih selama pandemi ini harus pakai masker kemana-mana, tapi harus beraktivitas di luar. Dan kalau misalnya pas meeting kan kadang harus lepas masker juga ya sebenarnya. Jadi kita nggak usah touch up berkali-kali gitu. Jadi walaupun pakai masker, tetap stay on makeupnya, tetap cetar kulit kita. Jadi nggak perlu terlalu banyak retouch di tengah hari. Nah, lalu looks at the end of the day. Nah, kalau ngomongin tentang the end finish of the complexions di akhir hari, menurut aku keduanya mirip-mirip juga. Dia itu sama-sama nggak terlalu dead matte, nggak ada yang cracking, nggak ada yang drying banget, dan minyak dari kulit aku itu bergabung dan bersatu dengan cushion complexionsnya dan memberikan kayak dewy finish look yang normal gitu ya, nggak terlalu yang becek banget ya, nggak sampai greasy banget, tapi bener-bener masih nyaman gitu di kulit. So yes, overall menurut aku dua-duanya tuh punya oil control properties. Jadi kalau misalnya aku nggak pakai produk ini itu muka aku akan tampak jauh lebih berminyak, tapi kalau pakai ini kayak lebih terkontrol aja minyaknya, jadi nggak terlalu kelihatan kusam-kusam banget by the end of the day.
Nah, lalu yang berikutnya juga pertanyaan yang sering kalian tanyakan, apakah kedua produk ini oxidize banget atau enggak? Nah, berdasarkan pengalaman aku sih, kedua produk ini they don't oxidize, nggak berubah warnanya sampai yang signifikan banget, at least to my eyes, itu nggak kelihatan ada yang belang-belang gitu di wajah. Dua-duanya sama-sama leaves that beautiful finish throughout the day, warnanya juga nggak berubah terlalu signifikan banget. So yes, actually that's all for my comparison review. Dan kalau misalnya, ini pasti kalian semua suka nanya, kalau dia cuma disuruh pilih satu, bakal pilih yang mana? Actually, it's a really hard decisions, karena menurut aku kedua produk ini tuh sama-sama bagus di kulit aku, finishnya enak, sama-sama lightweight juga. Mereka tuh punya plus point mereka masing-masing. Kalau menurut aku Laneige ini, let's just like stop and appreciate the aesthetics and packaging kali ya. Ini tuh cantik banget. Kalau misalnya aku gimana ya, pakai ini rasanya tuh happy aja, baru kayak nyobain pakai produknya aja, megang, itu rasanya udah ada kepuasan tersendiri gitu. But ya, tapi kalau misalnya aku cuma boleh milih satu, I think I'll choose something for several reasons. Yang pertama, karena dia juga memberikan shades options yang lebih banyak, lalu SPF dia juga cukup, dan PA-nya lebih tinggi, lalu dia juga terasa lebih ringan, dan shades yang aku pilih dari something ini sebenarnya lebih cocok di kulit aku. Tapi memang nggak bisa bohong kalau packaging dari something ini nggak secantik yang Laneige lah ya. Kalau misalnya kalian bener-bener packaging itu a big deal for you guys, dan kalian mencari produk dengan finish yang kurang lebih sama, you can definitely try the Laneige one. Tapi kalau misalnya kalian punya nggak terlalu mikirin packaging, yang penting shadesnya masuk ke kulit kalian, dia juga accessible, harganya lebih murah, affordable, lalu ada nation pride-nya juga ya, ada batiknya, dan ini brand lokal dan kalian mau support local brands, please choose the something one. Dan karena menurut aku ini tuh kayak dupes atau dupesnya dari yang Laneige ini gitu, karena bener-bener enak juga formulanya, mirip-mirip finishnya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ngomongin tentang coverage. So for the coverage, menurut aku kedua produk ini juga mirip-mirip coveragenya. It's medium to high, tergantung banget dari kebutuhan kalian masing-masing. Dia itu very buildable, kalian bisa langsung kayak tap in terus aja untuk mendapatkan coverage yang kalian butuhkan. Tapi bisa aku bilang dia coveragenya tuh more on medium to high coverage. Oke teman-teman semua, jadi itu dia comparison review aku untuk hari ini. Semoga kalian enjoy nonton video ini. And yes, kalau misalnya kalian punya produk-produk lain yang mau aku compare, aku coba buat perbandingannya, tolong tuliskan di comment section di bawah. And yes, thank you guys so much for watching and hope to see you guys again on my next video. Bye guys!